Baik, eh, ada mahasiswa. Di pekan satu ini, setelah kita bahas kontrak pembelajaran, dalam hal ini penyampaian rencana pembelajaran semester, maka kita akan melihat materi secara umum, ya. Nah, kalau kita bicara mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, ini tentu sudah dipelajari mulai dari tingkatan sekolah dasar, ya, sekolah menengah pertama, lalu kemudian sekolah menengah umum. Tapi tentu ya sebagai warga negara memang kita harus selalu belajar menjadi warga negara yang baik, gitu, dan benar, gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi tanggung jawab negara untuk menyampaikannya kepada setiap warga negara sampai di jenjang pendidikan tinggi. Baik, ada sekalian bahwa sebenarnya sasaran akhir dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, ya tentu setelah ada pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge diberikan kepada mahasiswa, maka tentu diharapkan mahasiswa itu punya sikap dan kepribadian yang demokratis. Jadi ada sikap dan kepribadian demokratis. Kenapa? Karena kita hidup di sebuah negara yang plural, negara yang majemuk. Ada banyak apa namanya kebinekaan dalam kehidupan kita, gitu. Nah, setelah belajar mata kuliah ini juga muncul kebajikan, ya, bahwa ada kebijaksanaan yang kemudian lahir dalam diri setiap mahasiswa setelah belajar mata kuliah ini, bahwa ada irisan-irisan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, irisan kepentingan, irisan-irisan latar belakang, yang mana di situ harus melahirkan jiwa besar, harus melahirkan toleransi dan seterusnya, ya. Kemudian ada civic commitment, kesediaan dan kemauan berdemokrasi, bahwa demokrasi itu sebuah hal yang terbaik, ya. Kita tidak bisa bayangkan di saat ada cara yang lain selain demokrasi untuk mengatur bangsa yang majemuk. Ya, demokrasi itu kan eh, lawannya otoritarianisme, ya. Jadi kalau ada kehidupan otoriter di masyarakat majemuk, tentu akan ada banyak keburukan, ya. Ada eksploitasi, ada diskriminasi, lalu kemudian ya hak-hak rakyat tentu tidak bisa terpenuhi secara adil, gitu. Kemudian setelah belajar mata kuliah ini, ya mahasiswanya harus memiliki partisipasi politik yang cerdas dan bertanggung jawab. Jadi mahasiswa ini kan sudah orang dewasa, ya, yang usianya sudah masuk pada kategori wajib pilih, misalnya pada sebuah kontestasi baik itu pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Itu harus berpartisipasi, tidak boleh golput. Kenapa? Karena demokrasi itu setidaknya mencegah yang terburuk berkuasa. Ya, atau kalau mau yang ideal, ya bagaimana memilih yang terbaik untuk berkuasa sehingga kemudian dia bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Ya, ujung-ujungnya adalah bahwa ada budaya kewarganegaraan, yang mana budaya kewarganegaraan itu berperadaban Pancasila, nilai-nilai Pancasila, 5 nilai itu mengilhami perilaku dari bangsa ini. Ya, oke. Nah, apakah pendidikan kewarganegaraan ini penting? Ya, semua negara berkewajiban atau merasa penting untuk menyampaikan ini kepada warga negaranya, karena merdeka itu berat, tapi menjalankan kemerdekaan itu jauh lebih berat. Bagaimana kemerdekaan itu tentu punya tujuan, punya cita-cita. Nah, bagaimana mencapai itu tentu butuh proses yang butuh sinergi, ya, butuh kolaborasi. Begitupun dengan mempertahankan eksistensi sebuah negara bangsa itu tidak mudah. Ada banyak negara sudah bubar. Nah, sehingga setiap negara perlu menyampaikan ini kepada warga negaranya, apalagi generasi ini kan terus apa namanya, berdinamika, gitu. Ada generasi baby boomer mungkin sudah hampir tidak ada lagi. Nah, generasi yang melihat penjajahan pendudukan Jepang itu enggak, mungkin sedikit lagi. Yang melihat Orde Lama juga sudah mulai sedikit, gitu.
Orde Baru, yang banyak ini adalah yang masuk pada masa reformasi, melihat masa reformasi itu seperti apa, yang tentu dinamikanya berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Nah, sehingga kalau kemudian dia tidak diajarkan nilai-nilai itu, bagaimana menjadi warga negara yang baik dan benar, maka itu bisa melahirkan sebuah kesimpulan baru yang akhirnya kemudian membahayakan eksistensi ya. Nah, ini di negara lain juga ada. Di Amerika ada Civics ya, ada bukunya We the People ya. Nah, sama kita ada buku pendidikan Pancasila, pendidikan warga negara. Seterusnya. Bukan hampir seluruh negara ya tentu memiliki modelnya masing-masing. Tapi intinya adalah bagaimana memberikan pengetahuan, jadi civic knowledge yang kemudian melahirkan civic skill, yang kemudian civic participation ya. Bagaimana warga negara itu bisa berpartisipasi dalam hidup berbangsa dan bernegara. Oke, itu sehingga setiap negara menyampaikan ini kepada warga negaranya, baik formal maupun informal. Oke, kita masuk ke materi ini. Jadi identitas dan integrasi nasional. Dua hal ini yang sangat terkait, berbeda tapi terkait. Gitu. Bahwa identitas nasional itu harus kita bawa ke integrasi. Nah, apalagi kalau kita bicara Indonesia ya ini nanti kita bahas ya ada videonya, ada materinya bisa dibaca. Nah, ini secara umum saja bahwa identitas itu kan ada identitas primer, ada identitas sekunder. Primer artinya dia ada sebelumnya, jauh sebelum kita merdeka, sementara identitas sekunder itu dibuat sebagai instrumen untuk kemudian kita bisa menjalani kehidupan bersama. Nah, bisa juga dibagi tiga. Ada identitas fundamental, identitas instrumental. Ini dua hal yang dibuat belakangan setelah kita merdeka. Sementara identitas alami itu sebenarnya jauh sebelum kita merdeka sudah ada. Yang mana itu? Nah, Pancasila ini identitas fundamental, sangat fundamental. Kenapa dia dasar negara? Sangat fundamental. Kapan kita tidak berpijak pada dasar ini, maka ya susah kita untuk kemudian melanjutkan kehidupan bersama. Karena kapan kemudian misalnya ketuhanan yang Maha Esa tidak jadikan acuan dalam hidup bernegara, ya tentu kan ada kelompok dominan di situ, ada agama yang mayoritas di situ, dan kalau kemudian terjadi diskriminasi, maka ini rawan untuk terjadi disintegrasi. Nanti kita bahaslah lebih lanjut. Kemudian ada identitas instrumen. Bagaimana ini Pancasila ini kan nilai. Bagaimana kemudian dijadikan norma, aturan. Nah, Undang-Undang Dasar ini norma. Norma itu yang memaksakan kita untuk ikut karena norma lah yang menilai sesuatu itu benar atau salah. Nah, tentu norma isinya mengarahkan kita pada pencapaian tujuan negara. Ada banyak instrumen yang lain, bendera negara, bahasa negara, lambang negara, ya, lagu kebangsaan, semboyan negara itu semua adalah identitas-identitas instrumen yang kemudian menginstrumen tadi. Misalnya kalau Persatuan Indonesia, ya kita punya bahasa persatuan, kita punya bendera negara, ya kan setiap klub sepak bola saja ada benderanya. Benderanya PSM, benderanya Persib. Tapi kalau acara kenegaraan bukan bendera itu yang ditampilkan, tapi bendera merah putih sebagai simbol ya, sebagai sebuah pemersatu bangsa. Oke. Nah, inilah yang dimaksud dengan identitas alamiah atau identitas primer ya. Dari dulu kita negara kepulauan, dari dulu kita negara yang majemuk bangsanya ya, merupakan kerajaan-kerajaan ya. Nah, ini sebuah realita yang kalau ini tidak dijaga dengan baik, tidak diperlakukan dengan baik, maka bisa lahir seperti Yugoslavia yang sudah tidak ada lagi. Uni Soviet tidak ada lagi, pecah menjadi negara-negara baru. Dan tentu harapan kita ingin Indonesia ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini, secara kewilayahan dia menjadi bagian tak terpisahkan dari Sabang sampai Merauke. Begitupun dengan suku-suku bangsa, agama yang berbeda itu harus kita bawa pada konteks Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sederhana sebenarnya bangsa ini dalam konteks agama kita tidak boleh membaurkan agama yang satu dengan yang lain. Harus menghargai agama-agama yang berbeda itu. Harus ada toleransi. Tapi toleransi itu bukan berarti membaurkan atau kemudian menyatukan kan tidak. Ya. Sementara kalau bicara suku bangsa ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung karena ada area budaya di mana setiap suku-suku bangsa itu memiliki budayanya masing-masing sebagai sebuah
kristalisasi kebiasaan, norma yang ada pada masyarakat tersebut. Sehingga kemudian eh, kita perlu memahami bahwa setiap suku itu sama, sama posisinya. Walaupun ada juga suku yang mayoritas sama dengan agama, ada agama yang mayoritas. Nah, itu jadi realita lah Bhinneka itu, Tunggal Ika itu cita-cita. Bagaimana mewujudkan nanti kita bahas. Kemudian selanjutnya konstitusi. Kalau kita bicara konstitusi, konstitusi itu kan hukum hukum tertinggi ya. Jadi kalau ada soal-soal CPNS nanti hukum tertinggi, jangan pilih Pancasila. Pancasila itu bukan hukum. Pancasila itu nilai. Pancasila itu sumber hukum, ya. Oke. Nah, dia hukum dasar di mana tentu kalau bicara hukum dasar berarti ada aturan-aturan yang kemudian menerjemahkan hukum dasar ini. Jadi setelah Undang-Undang Dasar ada ketetapan MPR, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan daerah, gitu, dan berbagai aturan ya sesuai dengan Undang-Undang 11 2012 ya kalau saya tidak salah itu kemudian menggambarkan tata urutan. Nah, konstitusi ini hadir karena gini, kalau kemudian kita bicara kekuasaan, kekuasaan itu cenderung diselewengkan. Manusia ini cenderung sudah berkuasa satu periode mau dua periode, sudah dua periode mau mungkin tiga periode dan seterusnya. Ya, walaupun kemudian akhirnya dibatasi oleh konstitusi tidak bisa. Kenapa? Karena memang kekuasaan itu enak ya, karena ada apa? Eh, ada kemudahan-kemudahan, ada privilege ya, ada pengistimewaan, ada fasilitas. Tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada agama dan kepercayaan kita bahwa ya kekuasaan itu atau kepemimpinan itu adalah amanah. Sehingga bukan alhamdulillah sebenarnya setelah kita mendapat amanah, tapi innalillah ya. Karena di situ ada tanggung jawab. Setiap pemimpin itu dimintai pertanggungjawaban. Yang nyata pemimpin yang memimpin banyak orang, tapi hakikatnya sebenarnya pemimpin itu juga bermakna pemimpin bagi diri gitu. Karena kan dalam diri ini kan eh, ada banyak organ tubuh yang harus dipimpin. Ada pikir, ada rasa, ada ucap, ada tindak yang harus dipimpin. Harus jadi makmum, ya. Jadi harus jadi makmum. Walaupun itu adalah personal ya diri sendiri. Oke. Nah, sehingga kekuasaan itu harus dibatasi. Bukan hanya dibatasi, harus diawasi. Nah, setelah kekuasaan itu legitimate ya, absah, sudah menang pilpres, sudah ikut pemilu pileg, nah itu dia harus jalankan kekuasaannya, tapi dibatasi, tidak boleh absolut. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, konstitusi itu sendiri kan aturan, namanya aturan itu bisa saja tidak bersesuaian lagi dengan perkembangan zaman, makanya dia ada amandemen, pintu amandemen itu ada. Walaupun tentu setelah amandemen itu sendiri bagaimana melakukan proses amandemen itu diperketat ya sehingga konstitusi itu memang harusnya sih berlakunya lama ya dan memang betul-betul mengatur secara umum. Kalau yang mengatur khusus itu kan ada aturan lebih rendah di bawahnya yang bisa berubah setiap waktu gitu. Ada eh, kondisi sebelum perubahan dan ada setelah perubahan. Ini mahasiswa kan harus tahu ini ya. Jangan kemudian menggunakan lagi istilah daerah tingkat satu, daerah tingkat dua kan tidak ada lagi istilah itu. Yang ada adalah daerah provinsi, daerah kabupaten kota. Tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi negara MPR, lembaga tinggi negara itu termasuk DPR dan seterusnya tidak ada lagi. Tapi yang ada adalah lembaga-lembaga negara yang memiliki kekuasaannya masing-masing yang diatur oleh konstitusi. Ada kuasa pemerintahan, ada kuasa yudikatif, ada kuasa konstitutif, ada kuasa eksaminatif dan seterusnya, kira-kira gitu ya. Oke. Nah, ini tata urutannya. Jadi Undang-Undang 12 ya tahun 2011 itu tata urutannya. Jadi Pancasila itu sumber hukum. Lalu kemudian lahirlah hukum dasar kita, Undang-Undang Dasar itu yang kemudian melahirkan tertib hukum sampai pada aturan yang lebih rendah. Ada yang bertentangan bisa di constitutional review atau kemudian di judicial review kalau undang-undang dengan aturan di bawahnya kan. Nanti kita lihatlah. Kemudian selanjutnya adalah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara. Ya, ini kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat dua sisi mata uang logam. Mata uang ya, bukan logam, mata uang. Baik itu kertas maupun logam. Karena kalau ada satu sisi dari uang itu tidak ada, uang palsu. Ya, jadi artinya apa? Dia harus
apa namanya resiprokalitas lah dalam bahasa orang-orang non sosial ya. Nah, kenapa Kak ada hak dan kewajiban itu? Kenapa lahir ya? Karena lahir entitas negara. Sama juga dengan hak dan kewajiban suami istri. Lahir itu karena ada pernikahan. Jadi kalau tidak mau ada hak dan kewajiban sebagai suami istri, jangan menikah. Tapi bukan berarti tidak menikah lalu kemudian melakukan tindakan yang melanggar norma dan nilai agama, bukan itu maksudnya. Artinya apa? Kenapa ada hak dan kewajiban warga negara? Karena lahir negara. Karena siapa yang membuat negara? Kan bangsa. Kenapa bangsa itu membuat negara? Ada tujuan mau dicapai. Kenapa dia bisa bersama-sama membangun negara? Karena bangsa itu mungkin terjajah ya. Makanya dia mengatakan bahwa Indonesia ini sebenarnya karya terbaik dari penjajah. Prof. Anhar Gonggong itu mengatakan begitu. Ini Indonesia ini adalah karya terbaik dari penjajah. Karena kalau tidak ada penjajah, Indonesia tidak akan lahir, saya pikir ya. Kenapa? Karena Indonesia ini kan dulu kerajaan-kerajaan. Nah, mulai dari Aceh sampai kerajaan Tidore dan seterusnya, kerajaan Lu, kerajaan Bone, kerajaan Goa, itu semua kerajaan-kerajaan. Dan kalau tidak ada penjajah, maka tidak ada yang mempersatukan, tidak ada rasa nasionalisme yang muncul. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka perang, mereka bersekutu, menyerang yang lain. Akhirnya itu saja yang terjadi. Jatuh bangunlah itu kerajaan-kerajaan. Kalau kemudian sudah melemah, ada lagi yang muncul baru kan begitu. Sriwijaya, baru kemudian Majapahit dan seterusnya ya. Tapi karena ada menjajah bangsa ini, lalu kemudian bangsa ini miskin, terbelakang, tertindas, lahirlah itu semangat nasionalisme. Nah, kayak gitu ya. Jadi ya negara ini lahir karena perjanjian masyarakat dalam teori kontrak, nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi ya yang mau buat negara ya bangsa. Setelah negara dibentuk ya ada haknya negara. Nah, di mana bangsa itu harus taat gitu. Ya, sama juga dengan negara ada kewajibannya yang dia harus wujudkan karena itu adalah tujuan dari bangsa itu bentuk negara kira-kira gitu ya. Nah, jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu menjadi landasan hak dan kewajiban warga negara. Karena kalau mau ditanya, di mana dilihat ke itu hak dan kewajiban warga negara? Di konstitusi, di Undang-Undang Dasar kita. Kenapa lahir konstitusi? Ya ada Pancasila, nilai-nilainya yang mau apa namanya, yang mau diinternalisasi, diaktualisasi, makanya dibutuhkan norma. Ya tuh. Misalnya gini, bagaimana ketuhanan yang maha esa itu? Jadi seluruh bangsa Indonesia harus berketuhanan. Maka negara itu menjamin kemerdekaan beragama. Negara itu berdasar atas ketuhanan yang maha esa, bukan negara sekuler, negara ateis kan bukan. Lahirlah kan kewajiban menghormati, tidak memaksakan agama dan seterusnya. Tuh. Nah, kira-kira gitu adik-adik. Nah, siapa yang kemudian memfasilitasi bangsa ini bernegara lalu kemudian mencapai tujuan? Ya, pemerintah. Jadi pemerintah atau istilahnya tadi Thomas Hobbes badan-badan ya, ya pemerintah lah yang memfasilitasi kemudian bangsa itu mencapai tujuannya dalam konteks negara karena negara itu kan organisasi kekuasaan. Tapi ingat warga negara harus berpartisipasi itulah pentingnya pendidikan kewarganegaraan supaya ada partisipasi warga negara. Coba kalau mogok massal tidak mau bayar pajak, tidak ada devisa negara, tidak ada devisa negara, tidak bisa membangun, tidak bisa kita capai tujuan. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ada juga hak asasi. Jadi kan kalau tadi hak dan kewajiban itu hubungan antara bangsa dengan negara, warga dengan negara. Ada yang mengatakan hak asasi itu katanya bukan di situ, tapi hak asasi itu adalah bagaimana manusia ini memiliki harkat dan martabat sebagai ciptaan Tuhan. Dimanapun dia berada, mau di Amerika, di Afrika, di Eropa, di Asia, di Australia, sama hak hidup itu ada bagi setiap manusia. Tapi perlu dipahami ini adik-adik bahwa tidak ada hak yang absolut. Itu kata kuncinya. Tidak ada hak yang absolut. Semua harus dibawa pada bingkai harmoni. Tidak ada itu. Misalnya saya ini punya hak hidup, tapi Anda melakukan tindak terorisme, Anda bandar narkoba misalnya, ya, maka kemudian apa? Anda bisa dihukum mati karena undang-undang di kitab hukum, undang-undang acara pidana kita mengatakan bahwa hal tersebut adalah delik untuk dihukum mati. Nah, ini kita lihat ini pasal 28 J ya. Dia harus tunduk pada pembatasan undang-undang. Jadi hak asasi itu tidak mutlak, tidak absolut. Tuh.
Sama juga kalau misalnya ya saya ini kan punya hobi musik, mendengar musik. Sementara ada orang juga beraktivitas lagi ada ujian di sebelah atau lagi istirahat di sebelah. Tidak bisa. Kita harus tunduk pada sebuah kehidupan sosial. Ya, pihak lain itu, orang lain punya hak untuk mendapatkan ketenangan menjalankan aktivitasnya. Ya, kan banyak caranya, pakai headset lah dan seterusnya. Sama juga dengan pihak lain. Kita lagi kontrak beli motor atau mobil cicilan. Kita harus bayar 12 bulan. Ya kita hanya bayar 3 bulan sudah itu mandek ya bisa ditarik lah sesuai dengan isi perjanjian itu. Jadi ada pembatasan. Nah, itu nanti kita bahas adik-adik ya. Kemudian demokrasi. Nah, ini demokrasi. Demos, kratos. Pemerintahan rakyat. Kan tadi, siapa yang mau negara itu? Ya bangsa. Siapa yang pegang kedaulatan itu? Ya rakyat. Kan dia yang mau bentuk negara. Untuknya tujuan itu, dia menjadi subjek sekaligus objek ya. Jadi bicara demokrasi ya, itu sebenarnya demokrasi adalah daulat rakyat. Nah, ini di pembukaan bisa dilihat ya. Jadi Indonesia ini disusun kemerdekaannya, lalu kemudian dalam suatu undang-undang dasar berarti konstitutif ya. Jadi ada konstitusi, ada aturan, ada susunan negara republik. Jadi ini juga luar biasa penyusunnya ya, para founding father kita. Jadi ada republik yang menjelaskan bahwa bentuk negara kita republik, bukan serikat itu. Berdaulat rakyat. Jadi ada daulat rakyatnya, artinya menghargai itu kedaulatan rakyat. Rakyat itu tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang berdasarkan kepada sila-sila Pancasila. Jadi sila Pancasila dasarnya. Jadi memang ini alinea keempat ini padat ya, syarat makna. Jadi ada konstitusi di situ, ada bentuk pemerintahan di situ republik, ada daulat rakyat, demokrasi, ada dasar negara gitu. Jadi demokrasi itu adalah daulat rakyat. Nah, dipertegas lagi di Undang-Undang Dasar kita. Makanya kan demokrasi kita disebut demokrasi Pancasila berdasarkan ideologinya. Daulat rakyat secara umum, secara khusus adalah hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan kan gitu. Sementara secara konstitusional ya demokrasi kita demokrasi konstitusional. Artinya apa? Demokrasi bukan kebebasan mutlak, tapi pembatasan. Nah, itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, berarti Undang-Undang Dasar membatasi bagaimana konstitusi itu dijalankan. Kira-kira gitu ya. Baik. Nah ini jadi membaca berdasarkan tadi ya daulat rakyat berdasar pada Pancasila. Jadi demokrasi kita membacanya kan gini, demokrasi Indonesia itu permusyawaratan perwakilan. Kita harus membiasakan, membudayakan itu yang namanya musyawarah mufakat. Tapi banyak saya lihat hal yang bisa kontraproduktif karena ada pemilihan misalnya mesti harus ditera angka-angkanya siapa. Tapi kalau misalnya di pemilihan itu aklamasi, itu kan perwujudan musyawarah mufakat. Aklamasi itu musyawarah mufakat, pembiasaan musyawarah mufakat. Nah, di sini kita lihat bahwa demokrasi kita tujuannya apa sih? Sila keempat itu tujuannya sila kelima. Keadilan sosial. Demokrasi itu menjamin keadilan sosial, bukan keadilan terhadap kelompok masing-masing, golongan masing-masing, tapi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi itu menjadi metode terbaik membentang di negeri ini karena masyarakatnya plural. Masyarakatnya plural. Apa dasarnya demokrasi kita? Ketuhanan lah. Jangan menggelembungkan suara, jangan money politik, jangan menggunakan kekuasaan untuk mensupport kelompok tertentu kan gitu sebenarnya. Bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nggak boleh bohong lah. Ya, jujur dalam berdemokrasi, demokrasi syar'i ya harusnya ya. Tapi kan kenyataannya tidak begitu. Nanti dibahas lah. Adil dan beradab. Kan tidak beradab itu kalau kemudian kita memaksakan sesuatu ya. Tidak adil lah misalnya bagi orang yang sudah berproses sebelumnya tiba-tiba ditelikung ya, di overlap oleh orang yang mungkin saja belum cukup pengalaman dan seterusnya. Nah, untuk menjalin persatuan, kapan dipaksakan sesuatu dalam demokrasi ada paksaan, dalam demokrasi ada diskriminasi, maka itu tidak bisa menjamin persatuan. Kenapa persatuan bisa terwujud dalam negara majemuk? Karena demokrasinya menjadi metode yang baik. Ya,
Ada proses yang adil di situ, jujur ya, berintegritas. Oke, selanjutnya materi rule of law, negara hukum. Jadi di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Kapan itu tidak ada, terjadilah homo homini lupus menurut Hobbes. Jadi kenapa harus ada hukum? Ya harus karena harus ada yang mengatur ini kehidupan bersama. Kalau kehidupan bersama tidak diatur, kacau itu. Kacau. Misalnya saya di jalan tidak ada, di perempatan itu tidak ada apa namanya, rambu lalu lintas, lampu merah. Tidak bisa, semua mau segera. Akhirnya apa yang terjadi? Ya terkancing di tengah. Jadi 4 lajur itu tidak bisa goyang karena semua mau. Nah, tetapi kalau ada aturannya, di sisi ini hijau, di sisi ini merah, maka bisa lancar kan gitu. Karena kalau tidak ini homo homini lupus, Hobbes, ya. Nah, ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, situ ada hukum. Haruslah itu. Karena ya harus ada yang mengatur. Jangankan masyarakat yang kompleks ya, 2 orang saja mesti ada yang mengatur itu. Ada perjanjian ya, kontrak toh. Kemudian, ini dipertegas pula di konstitusi kita kan, pasal 1 ayat 3. Negara kita ini negara hukum. Oke? Kemudian, nah setelah amandemen, siapakah itu lembaga-lembaga hukum kita ya? Waktu dulu itu kan ada apa namanya, konstitusi kita dianggap terlalu memberi ruang besar kepada eksekutif ya. Setelah kemudian amandemen ya, kemudian harapannya tentu ada yang namanya balance of power ya, ada check and balance antara lembaga-lembaga negara. Tidak bertumpuk kekuasaan itu pada satu lembaga negara sehingga kemudian bisa melahirkan apa namanya, kesewenang-wenangan lah gitu, absolutisme ya. Oke, nanti kita bahas lah. Kemudian terakhir adalah geopolitik dan geostrategi. Ini 2 hal yang apa namanya, yang sangat terkait pasti karena ada apa namanya, ada politiknya, ada strateginya. Karena politik sebenarnya itu adalah kan bagaimana menentukan tujuan ya, bagaimana juga membuat norma-normanya di situ. Nah, sehingga ya politik itu bukan sekedar pencapaian tujuan ya, tapi apa namanya, eh, politik itu bagaimana kemudian bisa dijalankan sesuai dengan norma-norma, makanya ada namanya etika politik. Oke, nah geo itu kita artikan sebagai geografi Indonesia ya. Kita ini negara kepulauan, nah, itu kata kuncinya dulu karena ada juga negara daratan, negara pantai, negara pulau gitu ya. Kita kepulauan. Nanti kita lihat sebentar kenapa kita disebut negara kepulauan ya. Lihat bagi itu peta dari Sabah sampai Merauke ya, diantarai oleh laut. Nah, itu satu kesatuan gitu. Darat, laut dan udaranya. Kemudian ada geopolitik. Nah, geopolitik itu ya cara pandang wawasan nasional di mana geopolitik Indonesia disebut sebagai wawasan Nusantara. Nanti kita bahas lanjut. Nah, bagaimana geopolitik itu dijalankan? Maka ada geostrategi. Bagaimana strategi kita menjalankan kehidupan berbangsa bernegara untuk mencapai tujuan sesuai cara pandang wawasan Nusantara, maka dibutuhkan ketahanan nasional. Makanya dikatakan geostrategi itu perwujudan dari geopolitik, lalu kemudian geostrategi itu dijalankan eh, melalui sebuah model ketahanan nasional yang disebut dengan Astagatra ya, nanti kemudian dibahas ya. Hari ini ya, jadi geopolitik itu merupakan konsepsi wawasan nasional di mana wawasan Nusantara itu merupakan pandangan geopolitik. Jadi kalau kita bicara wawasan Nusantara, maka kita bicara tentang cara pandang dan sikap bangsa ini tentang dirinya. Jadi kita perlu tahu sama dengan manusia ya. Mahasiswa kita semua ini kan perlu cermin diri dalam bahasa psikologi ya. Cermin diri itu kan melahirkan kenal diri, tahu diri ya, dan kemudian kita bisa tahu potensi kita, kelemahan, kelebihan kita, lalu apa peluang yang kemudian bisa nanti kita raih ya. Jadi kenal diri, sadar diri, lalu tahu diri. Nah, itu. Itu sebenarnya ini konteksnya ini wawasan Nusantara. Oh, Indonesia itu dirinya bagaimana kah? Bineka tuh, banyak sukunya, banyak agama, banyak penduduknya, gitu ya. Tingkat pendidikannya juga ya. Ada yang tamat SD, ada yang tidak dan seterusnya. Kemudian bagaimana lingkungannya? Lingkungannya kepulauan. Jadi 2 hal ini. Nah, 2 hal ini yang kemudian menjadi penciri gitu.
Nah, sehingga esensinya sebenarnya bagaimana tadi yang Bhinneka itu bersatu dan bagaimana negara kepulauan itu menyatu. Kan beda itu antara persatuan dan kesatuan beda. Kalau bicara bangsa ya persatuan. Persatuan itu artinya bersatunya perbedaan. Bukan berarti membuat sama perbedaan, tidak boleh. Tapi kalau bicara wilayah, ini kan benda mati toh. Darat, laut, dan udara di atasnya satu kesatuan. Satu kesatuan. Disatukan. Walaupun wujudnya berbeda, tapi kalau bicara wilayah, ya satu kesatuan. Ada batas wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Jelas. Tapi kalau bicara bangsa, ya persatuan. Karena agamanya beda. Masa agama berbeda dijadikan satu? Tidak bisa lah. Ya, dalam konteks beragama, ya untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu sebenarnya toleransi luar biasa. Tapi dalam konteks kehidupan sosial, ya kita adalah sebangsa dan setanah air. Oke, geostrategi itu apa? Nah, ini kan tadi katakan strategi itu kan bagaimana kemudian mencapai tujuan ya. Ada kebijakan, ada sarana, ada sasaran gitu. Yang sarana-sarana yang digunakan lah intinya begitu. Tapi memanfaatkan konstelasi geografi karena kan kita negara kepulauan ya. Nah, bagaimana kemudian perwujudan geostrategi itulah disebut dengan ketahanan nasional. Nanti kita bahas lah apa itu ketahanan nasional. Bisa dipandang sebagai sebuah konsepsi, bisa dipandang sebagai sebuah kondisi dan ada dipandang sebagai strategi. Intinya kan begini, ketahanan nasional itu sama dengan kondisi diri. Bicara kesehatan misalnya, kadang sehat sekali, sangat fit, sangat mood ya. Tiba-tiba kemudian sebentar kena flu gitu. Atau tiba-tiba nanti harus dibawa ke rumah sakit, diinfus. Kan? Itu artinya apa? Ada kondisi dinamis dari kesehatan kita. Sama juga dengan ketahanan nasional kita. Kan ini hidup berbangsa bernegara ini kan sudah berjalan sejak masa Orde Lama ya. Dan itu kan tentara itu. Ada fase-fase 1965, ada fase-fase 1998. Di situ kan ada goncangan besar. Ada goncangan besar. Ada pemilu yang kemudian akhirnya di situ ada polarisasi. Ya, itu kan ada goncangan terjadi. Dan itu harus dihadapi dengan bijak sehingga kemudian eksistensi negara tidak terancam. Nanti dibahas lebih lanjut ya. Makanya perlu bela negara karena bela negara itu untuk mewujudkan ketahanan nasional. Cuma di Indonesia itu ya bela negara tidak berarti panggul senjata. Nanti kita bahas ya. Intinya bela negara tidak sama negara lain yang harus wajib militer ya. Nanti kita lihat lebih lanjut. Oke, saya pikir itu dari saya. Ini gambar yang mudah-mudahan bisa menginspirasi ya bahwa beban hidup yang kadang kita anggap menyusahkan itu sebenarnya bisa jadi itu manfaat bagi diri. Ya, inilah contoh gambarnya. Seandainya ini truk tidak ada muatannya, dia akan sampai di jurang. Tapi karena ada beban yang berat, ternyata itu menjadi penyelamatnya. Jadi jalani kehidupan ini dengan ikhlas, sabar ya, syukur ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.